apakah nilai yang kita ajarkan di sekolah cukup untuk membentengi anak-anak dari krisis moral yang kian kompleks? Apakah pendidikan hanya soal menghitung angka atau membentuk karakter? Halo semuanya, nama saya Devina Syarafadina dengan NIM 11076-24002 dari kelas D Angkatan 2024 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video testimoni diri ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Kapital Sarjana Pendidikan Moral yang diampu oleh Prof. Dr. Khatib Satiddi Hidayat MPD dan Ibu Vena Puspitasari SPD MK. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita bicara tentang hakikat pendidikan moral. Pendidikan moral sejatinya bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan salah. Ia adalah proses memanusiakan manusia agar mampu bertindak berdasarkan hati nurani, bukan sekedar perintah. Lalu, urgensinya apa? Urgensinya itu sangat krusial. Di tengah arus informasi yang tak terbendung, sekolah kini menjadi benteng terakhir untuk menanamkan kompas moral. Jika kita gagal membentuk karakter anak di jenjang SD, kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa yang cerdas secara intelektual namun buta secara etika. Pendidikan tanpa moral hanyalah menciptakan potensi bahaya bagi masyarakat. Selama satu semester ini, kami membedah fondasi moral dalam pendidikan. Kita mulai dari definisi dasar tentang nilai moral dan norma. Nah, sederhananya, nilai adalah standar ideal yang kita yakini, moral adalah praktik perilaku dari nilai tersebut, dan norma adalah aturan pengikat yang berlaku di masyarakat. Ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk karakter seorang anak. Dalam perkuliahan ini, saya juga belajar beberapa teori, seperti yang pertama, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kohlberg mengajarkan bahwa anak-anak berkembang melalui tahapan, dari sekedar takut dihukum, menuju patuh karena norma sosial, hingga akhirnya bertindak secara prinsip etika universal. Tugas guru adalah memicu anak untuk naik ke level yang lebih tinggi melalui dialog, penawaran, dan bukan paksa. Yang kedua, teori belajar sosial Albert Bandura. Ini merupakan salah satu yang krusial ya untuk kita, yaitu calon presiden. Bandura membuktikan bahwa anak adalah peniru. Melalui proses modeling, anak akan mengamati dan meniru perilaku guru ataupun figur di sekitarnya. Jika kita menuntut anak jujur, tapi kita tidak menunjukkan integritas, pesan moral itu akan mati sebelum diterima. Jadi, kesimpulan besar saya dari teori-teori ini adalah moralitas bukan sekedar materi yang dihafal dalam buku, melainkan perilaku yang dicontohkan secara konsisten. Guru bukan sekedar pengajar materi, tetapi buku moral hidup bagi siswa. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa fondasi moral ini seringkali retak. Sebagaimana terlihat dalam 3 kasus yang saya dan kelompok saya pernah analisis. Kasus yang pertama, yaitu seorang siswa di Thailand yang mengancam gurunya dengan senjata tajam. Ini adalah alarm kelas akan kegagalan kita dalam memenuhi teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu ketika suatu rasa aman itu hilang. Kasus kedua, perundungan viral di Kapuas Hulu, di mana kekerasan fisik direkam demi eksistensi. Berdasarkan teori belajar sosial Albert Bandura, ini adalah bukti nyata modeling atau peniruan perilaku agresif dari media digital yang dianggap keren. Pelaku mengalami moral disengagement atau pelepasan moral, sehingga mereka tidak lagi merasa bersalah saat menyakiti temannya. Kasus yang ketiga, perundungan di Brebes, di mana terjadi tekanan kelompok atau peer pressure yang memaksa siswa lain ikut melakukan kekerasan. Ini menegaskan pandangan seorang Thomas Likona tentang kegagalan moral feeling, di mana rasa empati anak itu tertutupi oleh dominasi kelompok. Nah, dari 3 kasus ini, kita dapat melihat pola yang sama, yaitu anak-anak masih terjebak di tahap pra-konvensional Kohlberg, di mana perilaku mereka hanya didasari takut hukuman atau sekedar konformitas kelompok. Sebagai calon guru, saya menyimpulkan moralitas bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan melalui rutinitas. Jika kita hanya fokus pada hukuman, kita hanya mengajarkan anak untuk pintar bersembunyi, bukan pintar berempati. Pendidikan moral harus bergeser dari sekedar memberikan sanksi menuju restoratif justice, di mana anak diajak memahami dampak perbuatannya bagi orang. Mata kuliah Kapital Sarjana ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Saya menyadari bahwa guru SD di masa depan bukan sekadar hanya menuntaskan kurikulum, melainkan menjadi seseorang yang peduli pada anak-anak. Di kelas saya nanti, saya ingin menerapkan 3 langkah nyata untuk menjaga ekosistem moral tersebut. Yang pertama yaitu deteksi dini. Saya akan menggunakan behavioral checklist secara rutin. Lalu yang kedua,
yaitu membangun ruang aman atau calming corner, dan yang ketiga adalah menjadi teladan untuk seorang anak. Mata kuliah ini menyadarkan saya bahwa guru adalah garis pertahanan terakhir. Kita adalah orang dewasa pertama di luar rumah yang memvalidasi martabat mereka. Jika kita gagal memberikan ruang bagi tubuhnya moralitas, kita telah membiarkan masa depan mereka kehilangan kompasnya. Itulah amanah besar yang akan saya bawa sebagai calon pendidik. Sekian video testimoni diri saya mengenai mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral. Terima kasih.